Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Fatih, sama teman saya juga Alfat. Jadi jangan ketukar ya, nama gue Fatih, nama dia Alfat. A-L-F-A-T-H. Ya. Kalau gue F-A-T-I-H. Oke. Ya. Jadi di sini gue sama Alfat, gue mau ngebahas tentang corona. Jadi gue ngebahas di sini bukan gejalanya atau cara mengatasinya, tapi gue di sini mau ngebahas gimana tanggapan orang-orang sekitar kita, khususnya di Turki ini. Lebih khususnya lagi di provinsi Ağrı. Kepada kita sebagai orang Asia pertama yang ada di sini. Dan orang Indonesia yang pertama di sini itu sekitar sekarang berapa? 20 orang. Orang Indonesia 20 orang, orang Malaysia 18 orang. Jadi total orang Asia di sini ada sekitar 38 orang. Nah, dari 38 orang ini, setiap 38 orang ini kita mendapatkan beberapa perlakuan negatif ya. Bener. Kayak berasa dirasisin gitu ya. Rasisme. Dirasisme. Ya karena corona gitu. Nah, karena corona. Ya contohnya kayak gue juga ngalamin gitu ya, perlakuan warga sekitar, orang-orang Turki sekitar gue. Waktu salah satunya itu waktu gue mau ngambil duit di mesin ATM, gue baru nyampe sama temen gue, habis itu orang di depan gue langsung langsung minggir. Jadi lo ngantri di ATM terus tiba-tiba orang depan langsung pergi gitu. Bener, ya. Parah banget langsung sih. minggir gitu. Jauh kelihatan banget gitu, bukan orang misalnya minggir pelan-pelan gitu. Ini langsung langsung jauh, bener-bener jauh Jadi gitu. waktu lo ngantri tiba-tiba orang pergi gitu. Ketahuan banget gitu. Karena temen gue sabar. Udah, biarin aja. Terus nah, gue juga pernah ngerasain gitu loh. Waktu itu gue mau naik bis nih, gue mau pergi ke pasar juga. Gue mau naik bis berlima lah sama teman-teman gue. Terus pas gue nyampe halte itu ada orang Turki yang stay di halte gitu. Terus mereka pas kita datang ada yang langsung nutup hidung, ada yang pakai masker langsung, ada yang pakai jilbab beginian, ada yang langsung pergi, ada yang pindah bis kayak gitu. Wah, parah banget sih kayak gitu mah. Kan gimana nggak kesel gitu kan ya, kita sebagai orang asing yang baru datang ke sini, generasi pertama, bukannya dihormati malah dirasisin gitu. Gimana sih rasanya gitu nggak sih? Itu kurang layak buat kita gitu. Ada lagi gue juga ngerasain di market ya, namanya BIM kan, di BIM market. Gue waktu itu belanja sama teman-teman gue udah duluan, gue mesti belanja pilih-pilih. Itu ada beberapa perempuan gitu, Pak. Ya dia juga pas dari mini belanja dia udah gini pakai jilbab. Habis itu ya pas gue ngantri di belakang dia juga mesti gini. Dia dong ada beberapa temennya enggak ini corona gitu. Parah banget ya, sampai nyebut merek gitu. Corona. Parah banget emang. Gue pun ya mungkin ya jaga-jaga, tapi kan bisa jadi kan itu nyakitin hati banget gitu loh. Kita harus sebenarnya sebagai manusia harus tahu rasanya gimana sih, ya nggak sih? Benar. Terus gue juga pernah tuh, waktu itu gue pulang tuh dari pasar, pulang dari kampus gue ke pasar. Di pasar gue ngerasain juga, tapi gue mau ceritain ini yang parah banget. Itu gue pulang dari pasar, kan jarak dari halte bis ke rumah itu lumayan jauh lah, sekitar 10 menitan jalan kaki. Nah, selama perjalanan itu jam setengah lima sore tuh jam anak SMA baru pulang lah. Nah, jam setengah 5 sore anak SMA baru pulang nih. Pas banget mereka dari arah sini, gue dari arah sini nih. Nah, pas ketemu kan banyak tuh anak SMA. Ada satu cowok nyolot, "Wah, corona gitu kan." Sombong banget ya. Kesel gue. Ya udah gue sabar, astagfirullahaladzim, istighfar sama di jalan kan. Udah gue pakai headset tuh, gue dengerin, gue astagfirullahaladzim. Terus habis itu udah jalan lagi agak jauh, tiba-tiba ada cowok SMA, emang anak SMA di sini kan gede-gede badannya. Nah, nabrak gue, tidak. Ngomong corona gitu. Sombong banget ya. Tuh, ribut jancuk. Terus ada juga, banyak lah pokoknya macam-macamnya. Sampai gue lebih dari 10 kali tuh selama satu perjalanan doang tuh. Lebih dari 10 kali tuh kayak gitu. Terus makanya gue kesel banget gitu loh. Sampai gue waktu itu baru sholat asar kan jam kan waktu itu azan jam 4 sekian kan. Nah, terus gue baru sholat asar tuh nyampe rumah sekitar setengah 5 sekian tuh kan, telat dikit.
gue sholat asar tuh jadi baca Al-Fatihah sambil istighfar. Alhamdulillah. Jadi di hati istighfar, di mulutnya baca Al-Fatihah itu. Astagfirullahaladzim, kesel banget itu emang. Iya guys, jadi kenapa harus kita gitu loh? Ya kan, maksudnya kenapa? Udah siapa sih yang bawa corona ke Turki itu? Kalau untuk yang bawa ke Turki kurang tahu ya. Tapi kalau untuk yang bawa ke Are ini, itu kan sekarang di Are ini udah sekitar 3 orang nih yang kena. Udah sekitar 3 orang. Tapi orang yang pertama yang kena itu orang Iran. Kan di Iran nih banyak tuh, dia udah kena penyakit tuh banyak banget daripada di Turki. Kan Turki pertama belum kena, Iran tuh udah banyak gitu. Nah abis itu ada orang Iran yang dikirim 1 orang dari Iran ke Are ini untuk dirawat di rumah sakit di Are. Nah tapi yang ngebawa ini orang Iran ke sini, bukan orang Asia. Tapi kenapa yang disuuzonin tuh orang Asia gitu? Ya jadi di Turki ini setelah gue baca-baca dari internet, dari situs resminya gitu, gue baca yang di Turki ini itu yang kena udah 191 orang dan yang meninggal itu 2 orang. Allah Akbar. Tapi termasuk sedikit sih di antara yang lain gitu. Dari sekitarnya ya kayak Iran apa segala macem itu udah banyak kena penyakitnya gitu loh. Tapi di Turki ini masih termasuk yang sedikit. Iya kayak di Indonesia gitu ya mungkin. Kayak di Indonesia. Tapi Indonesia hari ini udah 300 tuh. Iya 300 ya? 300. Parah ya. Sampai akhirnya gara-gara 191 orang kena penyakit corona ini, akhirnya kita seluruh universitas dan seluruh sekolahannya dan beberapa kantor itu diliburin selama 3 minggu. 3 minggu guys. Lumayan kan, kayak di Indonesia juga gitu kan, pada libur. Kita sini juga libur guys gitu. Tapi liburan kita 3 minggu, ya lumayan 3 minggu nggak liburan kan. Tapi liburan 3 minggu ini bukanlah liburan yang bisa kita nikmati gitu. Kenapa? Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kita mau jalan-jalan ke sini ke situ. Bahkan jangankan jalan-jalan ke yang jauh gitu ya, jalan-jalan ke tempat jauh, ke mungkin kita mau wisata atau kemana, itu kan mungkin ya lockdown segala macam. Tapi kita mau ke pasar aja nih, mau ke pasar, mau ke kota, mau belanja segala macam, gitu ya? Mau ngurus-ngurus juga jadi rada susah gitu. Kenapa tuh? Karena ya masa-masa liburan inilah, liburan 3 minggu inilah, jadi untuk karantina segala macam, untuk menjauhi. Dan ya itu gara-gara ada rasisme ya, kita gitu itu juga ya. Kita ngerasain kayak temen gue mampir ke pasar ramean gitu kan, sama ya banjilar orang-orang asing gitu kan. Orang asing. Habis itu baru nyampe pasar. Habis itu ada tukang sayur, tukang buah-buahan di pinggir jalan. Welcome Corona. Welcome Corona. Welcome. Welcome Corona itu ya. Ngomongnya enggak, maksudnya ngomongnya kenceng itu kan di pinggir jalan, terus orang-orang pada ngelihat, pada wah sumpah itu. Astagfirullahaladzim. Makanya Sakit hati gitu. Pokoknya stay strong dah pokoknya buat teman-teman semua ya. Iya. Makanya gue kadang-kadang suka kesel juga, padahal bukan salah kita. Emang kadang-kadang Allah kalau ngasih cobaan sih gitu ya, ngasih hukuman, ngasih azab bukan sama orang yang salah doang, tapi ke semua orang yang di sekitarnya. Gitu. Ini jadi cobaan juga buat kita. Entah itu azab buat gue ya, kalau buat gue kan gue banyak dosa juga, jadi azab buat orang soleh jadi cobaan gitu. Jadi kayak sebenarnya kan yang nyebarin pertama Cina ya, Allah alam bisawab ya, kita nggak tahu Allah apa rencana Allah. Ya yang nyebarin pertama tuh Cina, tapi yang dianggap itu ya orang-orang luar negeri itu dorbul am gitu. Ke semuanya, semua orang Asia, bukan semua orang Cina doang. Kita Indonesia juga kena, orang Malaysia juga kena. Ya gitulah kalau misalnya kita di negara-negara orang. Coba lu ada saran nggak untuk teman-teman kalau misalnya di negaranya atau di daerahnya ada yang dirasisin sama orang-orang sekitar? Saran gue ya, ya teman-teman sabar gitu, sabar tabah. Habis itu kalau ada orang-orang begitu, udah nggak usah peduliin gitu, biarinlah mereka itu. Kita cuman ya jalani aja gitu kehidupan kita gitu, jalani kehidupan sehari-hari dengan ya. Jadi intinya pertama harus sabar gitu ya. Terus nggak usah peduliin orang-orang. Nggak usah peduliin. Kalau ada orang-orang begitu, orang-orang itu kurang nggak mikir gitu. Ya. Adapsis. Ya benar. Ya gitulah. Jadi kita pertama harus sabar, terus gak peduliin orang-orang.
Terus ya intinya kita jalani hidup kita seperti biasanya, ya nggak sih? Nggak usah peduli sama kata-kata orang. Nanti kita tetap jaga kesehatan. Ya insya Allah kalau kita selalu dekat sama Allah, insya Allah juga akan menjaga kita. Yoi, insya Allah, amin. Ya udah itu aja. Mungkin kalau teman-teman di daerahnya ngerasain kayak gini juga, mungkin bisa komen di bawah. Oke. Itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.